Om Tat Sat Ekamewa Madwitiyam Brahman. Om Brahman Atmanaikyam. Om Mawignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan, ampura, semoga titiang tidak kena upederawa. Ide Sang Sulingge, ide Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan Tatwa Para Resi dan mantra Mahamartyun Jaya, yaitu mantra penghalang maut atau penghalang kematian, demikian ya. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Brahman, Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran yang sangat suci, yang sangat baik ini, ya, yaitu tentang tatwa para resi, begitu juga doa keselamatan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat bawakan, begitu juga apa yang saya sampaikan, sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Dan izinkan juga, yaitu pada kesempatan ini, yaitu saya menyampaikan permakluman kepada yaitu Dewa Siwa sebagai Prabawa Brahman, Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, dan begitu juga kepada para Maharesi dan Guru Suci, begitu ya. Mungkin saya nanti akan mengojah keberadaan beliau, mungkin apa yang saya bawakan, begitu apa yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, begitu ya. Semoga saya dimaklumi, diampuni, dimaafkan, begitu ya. Semoga juga titiang tidak kena upederawa atau raja pinulah, begitu ya. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenaan, tolong like, subscribe, dan share, begitu ya. Semoga karma baik atau pahala kita dapatkan, begitu ya. Kita selalu dituntun ke jalan kebenaran menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Begitu juga semoga kita selalu dituntun di dalam hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga. Demikian juga bersama orang lain. Dan ikuti pembawaan saya sampai akhir, karena di akhir pembawaan saya ada yang kita perlu ketahui bersama. Jadi Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, yaitu tatwa para resi dan mantra Mahamartyun Jaya, mantra Triambakam, mantra penghalang maut atau penghalang kematian. Ini kita berdoa dengan Dewa Siwa, begitu ya. Kita berdoa kepada Dewa Siwa. Ya, Dewa Siwa sebagai Prabawa Brahman, Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu bertugas, yaitu untuk menguasai, yaitu para dewa, begitu, atau sinar-sinar suci Tuhan yang menguasai ke-8 arah penjuru mata angin, begitu ya. Dewa Siwa sebagai porosnya, Dewa Siwa sebagai pengendalinya semuanya, demikian ya. Jadi Dewa Siwa ini bertugas untuk menyimbangkan alam semesta ini supaya alam semesta ini tetap berjalan sesuai dengan hukum merta yang ada, begitu ya. Ya, supaya alam semesta ini tetap seimbang, ya, sesuai dengan yaitu hukum merta tentang penciptaan, pemeliharaan atau perlindungan, demikian juga pralina atau pelebur, begitu ya, atau umpamanya mendaur ulang, begitu ya, agar apa yang mungkin sudah usang tidak bisa dipertahankan kan dilebur, akan didaur ulang, kan
diperbaiki lebih baik lagi begitu ya. Demikian. Nah, beliau Dewa Siwa ini di dalam melaksanakan tugas untuk menyeimbangkan alam semesta supaya berjalan sesuai dengan hukum reta. Sebagai contohnya misalnya, ya bulan, planet-planet, gugusan bintang-bintang mengitari orbit matahari, yaitu beredar dengan sempurna begitu ya, tidak pernah tabrakan atau benturan antara satu dengan yang lain begitu ya. Karena ini menganut hukum gravitasi begitu ya. Jadi tarik menarik antara satu dengan yang lain sehingga peredarannya itu berjalan dengan sempurna dan teratur demikian ya. Nah, beliau ini juga Dewa Siwa, yaitu disebut yaitu Siwa Raditya begitu ya, Dewa Matahari, demikian Bapak Ibu ya. Dan contoh yang kedua yaitu misalnya manusia ini diciptakan di bumi ini begitu ya. Jadi yaitu untuk lahir, hidup dan mati begitu ya. Sebab kalau manusia ini diciptakan hidup abadi, maka tidak ada tempat berpijak lagi untuk manusia di bumi ini begitu ya. Jelas bumi ini akan penuh sesat dengan pertumbuhan umat manusia begitu ya. Nah, sedangkan sudah dilaksanakan, artinya upeti setiti perlinani, artinya lahir, hidup dan mati ini juga perkembangan manusia ini di bumi ini semakin membesar begitu ya, tidak terkendali, demikian selaku contoh. Nah, di dalam tugasnya ini Dewa Siwa mempunyai yaitu Cadu Sakti begitu ya. Jadi Prabu Sakti beliau adalah Maha Kuasa begitu ya. Ya, apa kehendak beliau tidak ada yang bisa menghalangi begitu ya. Yang terjadi pasti akan terjadi begitu ya. Karena beliau itu sebagai pralina atau sebagai pelebur begitu ya. Yang sudah usang tidak bisa dipertahankan, kan dilebur kembali, demikian ya. Dan demikian juga beliau yaitu mempunyai yaitu Wibo Sakti ya, beliau Maha Ada begitu ya. Jadi kalau umpamanya ada umatnya yang memuja beliau dengan melantunkan mantra Mahamartyun Jaya, itu mantra penghalang maut atau kematian ini, ya beliau itu akan hadir di hadapan pemujanya begitu ya, di waktu yang bersamaan begitu ya. Misalnya 1.000.000 pemujanya yang melantunkan mantra Mahamartyun Jaya begitu ya, dia bisa hadir di hadapan pemujanya di waktu yang bersamaan begitu ya, selaku contoh. Dan yang ketiga itu yaitu Jenana Sakti, beliau maha mengetahui begitu ya, apa yang ada di alam semesta, apa yang terjadi di alam semesta, begitu juga apa yang ada di alam kecil kita atau di bawah alit kita begitu ya, yaitu sesuai dengan pemahaman kita tentang pengidaran Dewata Nawasanga begitu ya. Beliau ada menempati organ tubuh kita dan memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia begitu ya, demikian. Dan yang keempat yaitu mempunyai yaitu Kriya Sakti, beliau Maha Karya, beliau tidak pernah berhenti berkarya atau beryoga begitu ya. Sedetik pun beliau tidak pernah berhenti beryoga begitu ya. Ya, supaya alam semesta ini tetap berjalan sesuai dengan hukum merta begitu ya, menjadi seimbang begitu ya. Jadi kalau beliau itu berhenti beryoga sedetik saja demikian ya, maka dunia ini akan hancur demikian ya. Begitu seperti pemahaman di dalam ajaran agama Hindu demikian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya kita misalnya sebagai umat begitu, sebagai pemujanya Dewa Siwa begitu ya. Nah, kalau umpama kita menemukan misalnya bahaya atau melaksanakan perjalanan jauh begitu ya. Kalau kita selalu artinya berdoa tentang mantra Mahamartyun Jaya atau mantra penghalang maut atau kematian ini atau mantra Triambakam, ya maka beliau akan siuman begitu ya, akan melihat kepada umatnya, kepada pemujanya begitu ya. Ya, mantra Triambakam ini tri artinya 3, bakam ini adalah api atau sinar suci begitu ya. Jadi api, matahari dan bulan bersatu pada Dewa Siwa begitu ya, yang disebut Trilocana begitu ya.
apabila kita melantunkan mantra Mahamrityunjaya, maka Trilocana ini akan terbuka, beliau akan siuman dan beliau akan hadir ya untuk melindungi kepada pemujanya dari misalnya maut ataupun kematian. Demikian selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang ya perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sebagai umat Hindu begitu ya, ya di samping kita memuja kepada Brahman, Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga memuja para dewa begitu ya. Ya karena di dalam keyakinan agama Hindu ya, atau Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa ini, beliau itu tidak secara langsung artinya menyentuh kepada umat manusia begitu ya. Jadi beliau itu ada sinar-sinar sucinya yang melaksanakan tugas untuk misalnya menyimbangkan alam semesta ini supaya tetap berjalan begitu ya. Demikian Bapak Ibu selaku contoh. Misalnya kita contohkan saja, misalnya di negara kita ini sebagai pemimpin negara adalah Bapak Presiden begitu ya. Ya tidak mungkin Bapak Presiden itu langsung datang ke RT begitu ya, langsung misalnya memberikan bantuan kepada masyarakat RT atau umpamanya memberikan perlindungan kepada masyarakat RT begitu ya. Pasti beliau itu melalui tangan-tangan beliau atau wakil-wakil beliau begitu ya, seperti misalnya para menteri, begitu juga gubernur, bupati, begitu juga yaitu mungkin camat, begitu juga kepala desa, begitu juga mungkin dusun sampai RT begitu ya. Jadi begitu jenjangnya untuk pelaksanaan tugas di dalam keyakinan agama Hindu. Tuhan yang Maha Kuasa artinya selalu memberikan tugas kepada sinar sucinya yang ada melaksanakan tugas di alam semesta ini, demikian ya. Nah itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, apa hubungannya yaitu tatwa para resi dengan mantra Mahamrityunjaya. Jadi ikuti kisahnya selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa disebutkan di zaman dahulu kala yaitu di negara Dasawarsa, yaitu negara India begitu ya, hidup seorang resi yang sangat suci yang selalu melaksanakan tapa brata yoga semedi ya. Beliau itu bernama Resi Mrikandu begitu ya. Dan beliau sudah beristri, istri beliau bernama Madhuwati begitu ya. Jadi Resi Mrikandu dan Madhuwati ini selalu melaksanakan tapa brata yoga semedi begitu ya. Resi Mrikandu dan Madhuwati ini adalah pemuja Dewa Siwa begitu ya. Jadi di samping juga pemuja sama pencipta Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Dan beliau disebutkan Resi Mrikandu dengan Madhuwati ini sudah bertahun-tahun menikah belum mempunyai putra begitu ya. Jadi beliau berkeinginan mempunyai seorang putra begitu ya, guna dapat nanti melanjutkan pengetahuan beliau yang beliau miliki begitu ya, dan meneruskan ajaran tapa brata yoga semadi dalam kehidupannya begitu ya. Jadi maka beliau terus tekun dan kusuk, rasa tulus dan ikhlas untuk memuja Dewa Siwa begitu ya, dengan selalu melantunkan mantra Mahamrityunjaya, demikian juga Om Namah Shivaya, di samping melaksanakan mantra-mantra dalam kitab Weda begitu ya. Nah disebutkan Bapak Ibu sekalian, karena ketekunan Resi Mrikandu ini bersama Madhuwati selalu memuja Dewa Siwa, maka disebutkan Dewa Siwa langsung hadir di hadapannya Resi Mrikandu dan Madhuwati melaksanakan yoga semedi begitu ya. Dan langsung Dewa Siwa bersabda, "Wahai Resi Mrikandu, apa tujuanmu untuk selalu memuja aku?" begitu ya. Jadi langsung Resi Mrikandu mengaturkan sembah, "Ampun ya Dewa, hamba selalu memuja kebesaranmu agar hamba mendapat perlindungan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, hamba menginginkan seorang putra guna dapat nanti melanjutkan pengetahuan yang sedikit yang hamba miliki, dan begitu juga agar dapat nanti meneruskan ajaran tapa brata yoga semedi." Jadi demikian penyampaian Resi Mrikandu ya kepada sabdanya Dewa Siwa begitu ya. Lalu Dewa Siwa bersabda kembali, ya baiklah Resi Mrikandu, aku penuhi permintaanmu.
Jadi ada dua pilihan, pilihlah salah satunya, demikian ya. Yang pertama yaitu putra, seorang putra ini yaitu yang wataknya kasar, ya tidak terlalu mendengar nasihat orang tua dan tidak tekun melaksanakan tapa brata yoga semedi, tetapi dia umurnya sangatlah panjang begitu ya. Dan yang kedua seorang putra yaitu wajahnya tampan, berbudi pekerti luhur, yaitu selalu mendengarkan nasihat orang tua, dan demikian juga cinta kasih sayang sesama umat manusia dan semua makhluk begitu ya. Dan selalu melaksanakan yaitu tapa brata yoga semadi dan gemar melaksanakan jnana marga begitu ya. Jadi ini umurnya hanya 12 tahun. Pilihlah salah satunya, demikian ya. Jadi sabdanya Dewa Siwa. Lalu Resi Mrikandu tidak terlalu berpikir panjang. Ampun ya Dewa, hamba memilih seorang putra yaitu yang tampan, baik hati, berbudi pekerti luhur, dan selalu mendengarkan nasihat orang tua dan selalu melaksanakan tapa brata yoga semedi, dan demikian juga gemar melaksanakan jnana marga begitu ya. Walaupun umurnya yaitu 12 tahun, hamba menerimanya begitu ya. Ya, baiklah Resi Mrikandu, ya akan aku penuhi permintaanmu. Nah setelah itu disebutkan Dewa Siwa langsung menghilang dari hadapan Resi Mrikandu gitu ya. Lalu Resi Mrikandu yaitu mengaturkan sembah kepada Dewa Siwa dan mengaturkan puja dan puji syukur begitu ya. Ya atas anugerah yang diberikan oleh Dewa Siwa begitu ya. Beliau bisa hadir di hadapan Resi Mrikandu, demikian ya. Dan disebutkan yaitu berselang berapa hari begitu ya. Langsung istrinya Mrikandu mengidam dan hamil begitu ya. Begitu disebutkan Bapak Ibu sekalian ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, hari demi hari, bulan demi bulan begitu ya. Jadi tibalah saatnya istrinya Resi Mrikandu, Maduati, melahirkan begitu ya. Maka melahirkanlah istrinya Resi Mrikandu yaitu Maduati seorang putra yang sangat tampan dan bersinar begitu ya, dan sangat ceria begitu ya. Lalu sekarang kembali lagi yaitu Resi Mrikandu bersama Maduati mengaturkan bersuka cita begitu ya, senang dan bahagia, seraya mengaturkan puja dan puji syukur kepada Dewa Siwa, begitu juga Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Ya, dan disebutkan Bapak Ibu sekalian, setelah lahir putranya ini, Maduati yaitu selalu membelai putranya ini dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang begitu ya. Sentuhan seorang ibu yang melaksanakan cinta kasih sayang ini Bapak Ibu sekalian ini sangatlah artinya membuat nanti seorang bayi atau putranya ini akan menjadi cerdas dan pintar begitu ya. Dan selalu artinya Maduati mendoakan kepada putranya, mudah-mudahan putranya diberikan kesempatan umur panjang, begitu sehat selalu, selamat rayu dalam kehidupannya begitu ya. Dan disebutkan Bapak Ibu sekalian, setelah umur 3 bulan maka putranya ini mulai lagi diberikan nama begitu ya. Putranya bernama yaitu Markandeya begitu ya. Jadi putranya ini diberikan nama Markandeya. Lalu Markandeya ini sangatlah ceria sekali begitu ya. Ya, tidak rewel begitu ya. Selalu artinya ketawa begitu ya. Jadi sangat ceria. Dan disebutkan Bapak Ibu sekalian, hari demi hari, bulan demi bulan begitu ya. Tidak terasa ini sudah 3 tahun umurnya, demikian ya. Jadi Markandeya kecil ini baru berumur 3 tahun ini sudah mulai mengikuti begitu jejak ayandanya yaitu Resi Mrikandu untuk mengikuti melaksanakan tapa brata yoga semedi begitu ya. Jadi begitu. Jadi terus artinya Markandeya ini mengikuti artinya ajaran yang diberikan oleh ayandanya begitu ya. Ya, tentang umpamanya pengetahuan suci, begitu juga tentang mantra-mantra, begitu juga selalu melantunkan mantra Mahamartyunjaya dan
mantra Om Namah Shivaya begitu ya. Dan hari demi hari, bulan demi bulan begitu ya, singkat cerita disebutkan sudah mendekati 12 tahun begitu ya. Ya, maka Maduati istri Mrikandu ini mulai bersedih begitu ya. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian ya. Ya, seorang ibu itu manusiawi sekali begitu ya. Jadi bahwa mengenang putranya misalnya yang dicintai, dikasihi, disayangi begitu ya. Mungkin tidak lama akan dipanggil oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi beliau sangatlah bersedih begitu ya. Ya, tetapi Resi Mrikandu sangatlah tegar begitu ya. Karena beliau artinya berpikir bahwa semua manusia akan kembali kepadanya begitu ya. Jadi karena beliau Resi Mrikandu seorang jenana begitu, mempunyai jenana tinggi begitu ya. Jadi demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya Markandeya ini setelah sudah umurnya mendekati 12 tahun ini juga selalu melaksanakan tapa brata yoga semedi begitu ya. Ya, jadi tempat artinya melaksanakan tapa brata yoga semedi disebutkan ini yaitu di lereng gunung, yaitu menghadap ke laut ya, di pinggir tempat bertapa ini, beryoga ini ada sungai yang kecil gemericik begitu ya, sangat asri sekali begitu ya, yang membuat suasana artinya membawa artinya Markandeya beryoga dengan khusyuk dan tulus begitu ya. Dan disebutkan Bapak Ibu sekalian, begitu tepat waktu umurnya ini Markandeya 12 tahun, maka disebutkan hadirlah Dewa Yama untuk menjemput rohnya Markandeya begitu ya. Jadi setelah artinya Dewa Yama ini datang di hadapan Markandeya ini, disebutkan di waktu yang bersamaan juga Dewa Siwa hadir begitu ya. Jadi di hadapan Markandeya, yaitu menghalangi Dewa Yama begitu ya. Wahai Dewa Yama, janganlah engkau ambil rohnya Markandeya, karena Markandeya adalah pemuja setiaku dan selalu melaksanakan tapa brata yoga dan semedi begitu ya. Dan pulanglah engkau ke Kahyangan, laksanakan tugasmu seperti biasa. Lalu Dewa Yama ini ya menolak sabdanya Dewa Siwa begitu ya. Ampun ya Dewa, karena hamba ditugaskan di dalam hal ini untuk selalu mengambil rohnya para atma ini kalau sudah waktunya. Hamba tidak berani melanggar tugas yang diberikan kepada hamba begitu ya. Ya, lalu karena ini terjadi perhelatan ini antara Dewa Siwa dengan Dewa Yama begitu ya. Lalu Dewa Siwa ini disebutkan membunuh Dewa Yama begitu ya. Setelah Dewa Yama ini meninggal begitu ya, lalu Dewa Siwa ini memberikan anugerah kepada Markandeya begitu ya. Wahai Markandeya, akan anugerahkan engkau yaitu hidup abadi, umur panjang, tidak pernah tua begitu ya. Ya, engkau akan selamanya hidup di dunia ini, kecuali engkau sendiri akan menghendaki pulang menuju kepada Sang Maha Pencipta atau moksa, baru engkau bisa meninggalkan dunia ini. Demikian ya sabdanya Dewa Siwa kepada Markandeya. Lalu Bapak Ibu sekalian ya, yaitu disebutkan Markandeya mengaturkan puja dan puji syukur kepada Dewa Siwa begitu ya. Setelah artinya Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Markandeya ini, lalu Dewa Siwa menghidupkan Dewa Yama begitu ya. Dan lalu Dewa Yama mengaturkan sembah, memohon ampun begitu ya. Ya, ampuni hamba ya Dewa, hamba terlalu lancang menentang daripada sabdamu, hamba sangat bersalah, hamba mohon maaf, tolonglah hamba diampuni, dimaafkan begitu ya. Ya, baiklah Dewa Yama, kembalilah engkau sekarang ke Kahyangan, laksanakan tugasmu seperti biasa begitu ya. Lalu disebutkan Dewa Yama mohon pamit dan menghilang dari hadapan Dewa Siwa begitu ya. Dan Dewa Siwa juga setelah memberikan anugerah kepada Markandeya, Dewa Siwa juga menghilang dari hadapan Markandeya begitu ya. Lalu Markandeya ini mengaturkan puja dan puji syukur ke hadapan Dewa Siwa, begitu juga Dewa Yama begitu ya, bahwa dirinya ini sudah terhindar dari maut.
Dan setelah itu disebutkan Markandeya ini kembali ke pertapaan ayandanya, itu Resi Mrikandu begitu ya. Nah, sesampai di tempat pertapaan lalu Markandeya menceritakan begitu ya apa yang terjadi yang telah dialami oleh Markandeya. Lalu Resi Mrikandu begitu juga Madhuwati ya sangat bersuka cita begitu ya, bersuka cita, senang dan bahagia seraya mengaturkan puja dan puji syukur yaitu kepada Dewa Siwa, begitu juga kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Dan disebutkan Bapak Ibu sekalian ya, jadi sekarang Resi Mrikandu begitu juga Madhuwati begitu ya, dan putranya Markandeya hidup rukun, harmonis, damai, bahagia dan sejahtera begitu ya, dan selalu melaksanakan tapa brata yoga samadhi seraya selalu memuja Dewa Siwa begitu ya, dengan melantunkan mantra Mahamartyunjaya, demikian juga mantra Triambakam dan Om Namah Shivaya demikian ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah sama begitu ya? Jadi yaitu Markandeya yang ada pada kisah sekarang ini dengan Resi Markandeya yang berangkat dari negara Dasawarsa atau India itu kurang lebih 1000 tahun yang lalu melaksanakan Jnana Marga ke Jawa Dwipa atau ke Nusantara begitu ya. Apakah sama ini demikian ya? Ya, tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yaitu anugerah Dewa Siwa kepada Resi Mrikandu yaitu tentang putra yang yaitu baik hati, berbudi pekerti luhur, selalu artinya mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan cinta kasih sayang. Begitu juga tentang ajaran dharma, kebenaran, kebaikan dan kejujuran begitu ya, dan selalu melaksanakan tapa brata yoga samadhi. Demikian juga yaitu gemar melaksanakan Jnana Marga begitu ya. Jadi anugerah Dewa Siwa ini kepada Resi Mrikandu sangatlah identik sekali begitu ya, dengan apa yang artinya dilaksanakan oleh Resi Markandeya ya kurang lebih 1000 tahun yang berangkat dari India menuju Jawa Dwipa atau Nusantara begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Markandeya yang berangkat dari India kurang lebih 1000 tahun yang lalu ini menuju Jawa Dwipa atau umpamanya yaitu ke Nusantara ini, yaitu melaksanakan Jnana Marga, membawakan kabar dharma begitu ya, tentang kebaikan, kebenaran, kejujuran, cinta kasih sayang, dan begitu juga tata etika dan tata krama, berbudi pekerti luhur begitu ya, di mana beliau tuju selalu beliau melaksanakan itu begitu ya, dan selalu melaksanakan tapa brata yoga samadhi demikian ya. Jadi namanya Resi Markandeya ini yang sudah tercatat mungkin berangkat ke Nusantara ini kurang lebih 1000 tahun yang lalu, sudah tercatat juga yaitu nama beliau mulai dari Jawa Barat begitu, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Bali begitu ya. Dan perjalanan Resi Markandeya ini juga sangat luhur sekali begitu ya. Di samping melaksanakan Jnana Marga, memberikan kabar dharma tentang kebenaran, kebaikan, kejujuran, cinta kasih sayang, begitu juga melaksanakan tentang budi pekerti luhur ini ya. Jadi beliau juga yaitu mensejahterakan pengikutnya begitu ya. Ya, terbukti beliau itu ya berangkat dari Jawa Timur menuju Bali begitu ya, yang membawa pengikut kurang lebih 800 orang, dan tujuannya di Gunung Tolangkir begitu ya, di Besakih sekarang begitu ya. Jadi dan beliau mengembangkan areal pertanian di Gunung Tolangkir, begitu juga di Desa Puakan begitu ya. Jadi sampai umpamanya organisasi pertanian ini yang disebut Subak terkenal di dunia begitu ya. Jadi beliau sangatlah berbudi pekerti luhur sekali sebagai Jnana Marga begitu ya, yang mensejahterakan pengikutnya demikian ya. Dan beliau juga Resi Markandeya disebutkan yaitu moksa di Pura Puncak Payogan sekitar daerah Ubud demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian,
perjalanan beliau mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, begitu Jawa Timur ini ya, dan Bali begitu ya. Jadi ini selalu menanamkan yaitu ajaran ya kabar dharma ini, kebenaran, kebaikan, kejujuran, cinta kasih sayang, begitu juga berbudi pekerti luhur, etika dan tata krama begitu ya. Di dalam yang beliau tuju begitu di dalam perjalanan beliau begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah ini mudah-mudahan begitu ya. Jadi ajaran yang sangat suci dan adiluhung ini yang diwariskan kepada kita ini dapat kita pertahankan begitu ya. Demikian. Mulai dari Jawa ini begitu juga Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Bali begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita dapat pertahankan ya, karena ya saya mengetahui begitu ya bahwa sesungguhnya sampai saat sekarang pun ini masih tertanam begitu ajaran yang dharma ini, kebenaran, kebaikan, kejujuran, cinta kasih sayang, begitu juga budi pekerti luhur yang ada di Jawa begitu ya. Selaku contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara kita di Jawa ini misalnya katanya ada yang menginjak kakinya itu, malahan yang diinjak kakinya ini mohon maaf begitu ya. Ya permisi kaki saya diinjak begitu ya. Jadi itu adalah sangat berbudi pekerti luhur dan beretika tata krama begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian. Dan contoh yang kedua yaitu saudara kita di Jawa selalu melaksanakan sungkeman begitu ya, kepada yang lebih tua, kepada sesama begitu ya. Jadi selalu saling memaafkan begitu ya. Nah, demikian juga di Bali Bapak Ibu sekalian. Marilah ajaran cinta kasih sayang ini, begitu juga berbudi pekerti luhur, mari kita tanamkan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan artinya menghilang begitu saja begitu ya. Jadi tergerus oleh zaman yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena saya melihat ini zaman sekarang ini sedikit-sedikit ini orang tidak bisa artinya menahan amarahnya, selalu emosi begitu ya. Jadi kita tidak inginkan ajaran yang sangat baik dan adiluhung dari para leluhur kita, para resi kita ini, mulai dari Jawa ini sampai di Bali ini hilang begitu saja begitu ya. Mari kita pertahankan Bapak Ibu sekalian ajaran cinta kasih sayang begitu ya. Jadi karena kalau kita dapat melaksanakan cinta kasih sayang ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu pasti senang begitu ya melihat umatnya ini selalu melaksanakan cinta kasih sayang kepada sesama umat manusia begitu ya. Demikian ya. Jadi dan demikian juga Bapak Ibu sekalian ya, kalau bisa kita ini marilah kita laksanakan yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah tentang moderasi beragama begitu ya. Mari kita yakini keyakinan kita masing-masing. Begitu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita ya, atau umpamanya sarda bakti kita kepada keyakinan kita masing-masing begitu ya. Dan mari kita laksanakan selalu yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian antara satu dengan yang lain begitu ya di masing-masing keyakinan kita. Dan begitu juga mari kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian toleransi antara di intern kita begitu ya. Sesama misalnya kita umat agama masing-masing begitu ya. Kita tingkatkan iman takwa kita, begitu juga saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian, laksanakan cinta kasih sayang begitu ya di dalam keyakinan kita masing-masing. Dan begitu juga yaitu toleransi ekstern ini antar umat beragama, mari juga kita tingkatkan begitu ya. Cinta kasih sayang, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati begitu ya. Karena di dalam ajaran agama Hindu adalah Wasudewa Kutumbakam begitu ya. Ya kita semua yang ada di alam semesta ini adalah bersaudara begitu Bapak Ibu ya. Demikian juga ajaran Tattwa Masi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita berasal dari roh atau atman yang sama begitu ya. Ya hanya casing kita yang berbeda sesuai dengan karma kita masing-masing begitu ya. Dan
kalau umpamanya kita sudah berasal dari roh yang sama begitu, mari kita saling mengasihi, saling menghormati begitu ya. Ya, selaku contoh kalau kita mencubit orang, orang itu pasti merasa sakit begitu ya. Tetapi sebaliknya kita juga kalau kita dicubit, kita pasti merasa sakit begitu ya. Olehnya itu janganlah kita saling cubit-mencubit, mari kita saling menghargai, saling menghormati begitu ya. Agar kita hidup di alam semesta ini mencapai yaitu hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera begitu ya. Kita di dalam alam semesta ini ya, Tuhan juga pasti akan senang melihat kita selalu hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera begitu ya, kepada sesama umat manusia, semua makhluk begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan itu menciptakan, artinya mungkin kitab suci kepada keyakinan kita masing-masing begitu ya, agar kita dapat menjalankan ajaran agama kita dengan baik dan benar begitu ya. Jadi yaitu melaksanakan kebenaran, kebaikan, kejujuran di masing-masing agama, begitu juga yaitu melaksanakan cinta kasih, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Itulah tujuannya, artinya kitab suci yang diturunkan di masing-masing agama kita, demikian ya. Jadi tidak ada artinya mungkin Tuhan itu menurunkan kitab suci kita supaya gontok-gontokan begitu, tidak ada seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi yang jelas itu pasti menurunkan kitab suci supaya manusia ini bisa hidup lebih baik di alam semesta ini, pasti begitu tujuan Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian ya, yaitu Tuhan itu artinya sengaja menciptakan banyak keyakinan di dunia ini begitu ya, supaya semua yang mempunyai keyakinan ini bisa saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian begitu ya. Begitu juga melaksanakan cinta kasih, kasih sayang begitu ya. Ya, saling menolong antar satu dengan yang lainnya begitu ya. Sehingga kita juga hidup harmonis di alam semesta ini begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Jadi kalau saya handaikan Bapak Ibu, yaitu seperti bunga-bunga di taman begitu ya. Ya, mungkin tidak elok atau tidak indah kalau cuma satu warna begitu ya. Jadi artinya kalau umpamanya banyak warna begitu ya, jadi maka sangat indah sekali kita melihat di mata kita, demikian ya. Kalau umpama bunga-bunga di taman itu banyak warna, maka kita sangatlah senang melihat warna-warni yang ada di taman itu, demikian selaku contoh ya. Demikian. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita handaikan kita semua ini umat beragama, kita mungkin mendaki sebuah gunung begitu ya. Dari masing-masing mungkin umat beragama ini kita handaikan seperti kita mendaki gunung. Mungkin ada yang mendaki dari utara, timur, selatan, barat, begitu juga ada yang mendaki dari segala penjuru begitu ya. Tetapi tujuan kita semua ini di masing-masing keyakinan ini adalah menuju puncak begitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu di puncak gunung begitu ya. Ya, memang cuma jalan kita yang berbeda Bapak Ibu sekalian, tetapi tujuan kita satu, yaitu sampai di puncak gunung, nanti bersatu di sana menuju kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kita selalu begitu, artinya melaksanakan cinta kasih, kasih sayang ya, saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian antar satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa mendapatkan hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera hidup di alam semesta ini. Jadi demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya selaku manusia biasa mungkin banyak kekurangan begitu apa yang saya sampaikan begitu ya. Ya, pada kesempatan ini sekali lagi kalau ada penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian.